Puluhan papan ucapan selamat Musda Apitu Indonesia Bengkulu berjejer rapi di halaman gedung Balai Raya Semarak Bengkulu menyambut kedatangan PIT Gubernur Bengkulu. Tepatnya, Minggu pagi tanggal 3 April tahun 2024, Organisasi Perkumpulan Praktisi Pendingin dan Tata Udara Apitu Indonesia Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan musyawarah daerah Musda ketiga dan dihadiri langsung PIT Gubernur Ros Jonsyah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarif dan pengurus Apitu Provinsi Bengkulu. Rombongan Gubernur Bengkulu bersama jajaran pengurus Apitu Bengkulu langsung disambut dengan seni musik dol sebelum memasuki ruangan Musda. Selain itu, pejabat yang hadir disuguhkan tarian seni penyambutan. Dalam sambutannya, PIT Gubernur Bengkulu Ros Jonsyah mengapresiasi kegiatan Musda Apitu Indonesia Provinsi Bengkulu ketiga dan berharap peran dan kontribusi bersama-sama pemerintah provinsi menciptakan suasana yang dingin. Karena peran Apitu Indonesia di Bengkulu sangat penting dalam mendinginkan suasana termasuk suasana pilkada yang kini juga perlu didinginkan. Jadi tidak hanya mendinginkan suasana ruangan perkantoran tapi suasana pilkada yang saat ini sangat panas perlu didinginkan, canda mantan Bupati Lebong 2 periode ini. Dia juga berharap dengan Musda ini dapat melahirkan pemimpin yang baru dan miliki program kerja yang tidak hanya sebatas menyediakan jasa pendingin, tapi lebih daripada itu Apitu bisa lebih mandiri yang berorientasi pada terobosan produk pendingin lokal. Ya, ini momentum yang bersejarah buat Apitu Bengkulu. Yang hari ini dia musyawarah yang ketiga DPD Apitu Bengkulu. Tentu harapan kita setelah Musda ini nanti mendapat melahirkan pemimpin yang baru, ya kemudian diskusi bagaimana Apitu ke depan. Ya saya berharap, harapan saya ke depan Apitu bukan hanya sekedar sebagai pekerja saja, penyedia saja, tetapi bagaimana dia bisa pemikiran yang visioner menjadi Apitu yang mandiri. Ya mandiri maksud saya ya bisa mendesain ya ASI itu yang selama ini barangkali merek dari luar, ya kita bisa merangkai atau merakit ASI, ya sehingga ada nama merek ya ASI Rafflesia Bengkulu. Nah bisa saja terjadi ya apabila Apitu Bengkulu ya komunikasi baik dengan Provinsi Bengkulu, khususnya di Kepala Dinas Perindak ya Industri. Bisa nanti bagaimana berkolaborasi, bisa mendesain perakitan ASI-ASI, ya lisensinya mungkin kita bekerja sama negara-negara luar. Nah, cuma kita merakit di sini gitu. Ya, kita bisa bikin merek sendiri, Made in Bengkulu. Itu harapan saya ke depan. Jadi Apitu itu bukan sekedar hanya buku-buku Musda saja, tetapi bagaimana melahirkan gagasan yang bisa menghidupkan organisasinya dan juga bisa ikut memberikan kontribusi daerah itu. Sementara itu, Ketua DPP Apitu Indonesia melalui Sekretaris Ngadianto dalam keterangannya mengatakan Musda ketiga Apitu Provinsi Bengkulu akan melahirkan kader ketua yang amanah dan memajukan di Provinsi Bengkulu. Pastinya kami dari Apitu Indonesia sangat berharap dengan adanya Musda ini nanti akan terlahir ketua yang amanah yang bisa memajukan khususnya Apitu DPD Bengkulu dan Apitu Indonesia pada umumnya. Seperti tadi yang sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, bahwa Apitu tidak hanya menjadi pemain, tapi Apitu juga akan menjadi produsen, baik itu AC maupun di bidang refrigerasi. Dan dengan adanya Musda ini, kami Apitu Indonesia sudah merancang, yaitu kami akan membuat kapal khusus untuk nelayan yang nanti di dalamnya sudah kami desain menjadi kapal penangkap ikan dengan tenaga solar cell. Ini kemarin sudah kita teliti dengan pihak SDN Bipang. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa terwujud. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Regional Sumatera, Jack Andre, juga berharap kepada ketua yang akan terpilih nanti bisa tetap solid bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah. Mewakili Apitu Bengkulu, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah dan Ros Jonsyah dalam menyukseskan Musda ketiga Apitu Provinsi Bengkulu. Harapan Musda Apitu ketiga, kita berharap
tentunya dengan adanya pemimpin ataupun ketua terpilih yang terbaru nanti akan tetap solid, akan tetap baik untuk pihak pemerintah dan pihak swasta. Terus terang kami dari Apitu Provinsi Bengkulu yang kemarin audiensi ke Gubernur Bengkulu Pak Rohidin itu telah memfasilitasi tempat, itu sudah sangat luar biasa bagi kami Pak Gub, kontribusi dari pemerintah ke Apitu Provinsi Bengkulu. Dan saya berharap nantinya ke depan Apitu DPD Bengkulu tetap bisa menjalin silaturahmi dan kedekatan emosional yang tinggi terhadap pemerintah dan pihak swasta. Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarif, mengapresiasi kepada pengurus Apitu Bengkulu dan berharap para praktisi Apitu Bengkulu dapat mempedomani aturan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Ya, kita mengapresiasi para pengusaha di bawah Asosiasi Apitu, Asosiasi Perusahaan Pendingin dan Tata Udara. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah tidak boleh melepaskan freon di udara bebas, kemudian menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Nah, ini menjadi penting untuk kami harapkan Apitu mengambil peran untuk memberikan edukasi kepada para pengusaha, para instalatir AC-AC di Provinsi Bengkulu. Kemudian terhadap tenaga kerja, kami berharap para pengusaha mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Tenaga Kerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Sementara itu, berdasarkan hasil musda ketiga Apitu Provinsi Bengkulu periode tahun 2024 sampai tahun 2027 berlangsung aklamasi, di mana calon Ketua Libroni dinobatkan sebagai Ketua Apitu Bengkulu. Sejauh ini jumlah anggota Apitu Provinsi Bengkulu ada sekitar 200 orang yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Kemudian jumlah pengurus Apitu Indonesia di tiap provinsi ada sekitar 30 DPD dan 122 pengurus DPC se-Indonesia. Periode Apitu DPD Bengkulu periode 2024-2027 secara sah Saudara Libroni